Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita tafsir Juz Amma, dan insyaallah taala di malam hari ini kita masuk ke pembahasan surat yang baru, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah ini, hadirin azanallahu wa iyyakum, adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah yang topik pembahasannya adalah tentang azab neraka dan nikmat surga. Dan surat Al-Ghasyiyah ini adalah surat yang spesial karena surat ini sering sekali Nabi membacanya. Dan Nabi SAW biasanya memanfaatkan momen berkumpulnya orang banyak untuk membacakan surat ini, agar orang-orang yang mendengar surat ini merenungi kandungan yang terdapat dalam surat ini. Makanya biasanya pas lagi banyak orang lagi berkumpul, seperti pada saat sholat Jumat, kemudian pada saat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, biasanya Nabi SAW membaca surat ini. Demikian juga surat sebelumnya, yaitu surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, sebelum surat ini. Kemudian surat Al-Ghasyiyah. Nah, ini Nabi sering sekali membaca dua surat ini supaya supaya orang-orang mendengar kandungan surat. Dan kita juga sering sekali mendengar surat ini. Kalau sholat Jumat sering sekali khatib imam sholat Jumat membaca surat ini, Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Demikian juga pada saat Idul Fitri, Idul Adha, sunnahnya membaca dua surat itu. Sering sekali kita, dan anda yakin semua di sini hafal surat ini, karena seringnya kita mendengar. Setiap Jumat biasanya khatib membaca surat ini, Al-Ghasyiyah. Sering sekali kita dengar, tapi mungkin sedikit dari kita yang memahami kandungan dan makna dari surat ini. Karenanya insyaallah di malam hari ini kita akan membahas surat yang spesialin, surat Al-Ghasyiyah. Tapi mungkin kita akan bagi dalam dua pertemuan ya, karena pembahasannya cukup panjang. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudahkah sampai kepada kalian berita tentang Al-Ghasyiyah? Izin minum dulu. Sudahkah sampai kepada kalian berita tentang Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah, kalau dari secara bahasa itu maknanya meliputi. Yang meliputi itu secara bahasa. Nah, apa maknanya Al-Ghasyiyah dalam ayat ini? Sudahkah sampai kepada kalian berita tentang Al-Ghasyiyah? Di sini ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir, dan pendapat ini biasanya disebutkan oleh Imam Qurtubi. Biasa dia menukil tafsiran-tafsiran dari para salaf. Pendapat pertama, Al-Ghasyiyah
Itu pendapat pertama memaknai ghasyiyah itu salah satu nama hari kiamat. Kita sudah sering ulang-ulang ya, hari kiamat itu punya banyak nama. Dan setiap nama itu menunjukkan, menggambarkan bagaimana kengerian di hari itu. Nah, sebagian ulama berpendapat al-ghasyiyah itu adalah salah satu nama hari kiamat. Ini pendapat. Kenapa disebut hari kiamat itu al-ghasyiyah? Karena kengerian hari kiamat itu meliputi seluruh makhluk. Semua makhluk akan merasakan kengerian hari kiamat itu. Baik jin maupun manusia, bahkan hewan. Ketika ditiupkan sangkakala, maka semua akan merasakan ketakutan, kengerian, dan kengeriannya itu dirasakan oleh seluruh makhluk. Baik yang beriman pun merasakan kengerian hari itu. Makanya kengeriannya meliputi seluruh makhluk, dinamakan al-ghasyiyah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, al-ghasyiyah yaitu salah satu nama neraka. Salah satu nama neraka. Nama neraka ada beberapa ya, seperti Jahannam, kemudian Saqar, kemudian Hawiyah, Sa'ir, dan seterusnya. Nah, sebagian ulama menyebutkan ghasyiyah itu salah satu nama neraka. Karena ada firman Allah SWT dalam surat Ibrahim, Allah berfirman, "Sarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar." Pakaian mereka itu, pakaian penghuni neraka itu dari semacam cairan aspal yang mendidih. Itu pakaian. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan wajah mereka, muka mereka penghuni neraka itu diliputi sama api semuanya, enggak ada celah, semua ditutupi sama api. Wa'iyadu billah. Jadi Allah gunakan wa taghsha. Muka mereka itu diliputi oleh api. Jadi api neraka itu meliputi penghuni dari segala penjuru ya, naudzubillah. Dalam ayat ini Allah berfirman, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Penghuni neraka itu di atas mereka itu lapisan-lapisan api, di bawah mereka ada api berlapis-lapis. Jadi mereka diliputi sama api dari segala sudut, tidak ada satu bagian pun yang tidak diliputi, terkena oleh api neraka, wal iyad billah. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah menakut-nakuti hambanya. Ya ibadi fattaqun. Wahai hamba-hambaku, maka takutlah kepadaku, kata Allah. Bertakwalah kepadaku. Ditakuti. Maksudnya api neraka itu berlapis-lapis dari segala penjuru. Dalam ayat Allah berfirman surat Al-Kahfi, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Sungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka dari segala penjuru. Gejolak neraka. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, makna al-ghasyiyah itu adalah nama atau sifat dari penghuni neraka itu sendiri, dari penghuni nerakanya. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam. Kenapa? Karena dia nyambung konteksnya dengan ayat setelahnya. Jadi al-ghasyiyah itu maksudnya sifat dari penghuni neraka itu sendiri. Karena mereka itu di tubuh mereka diliputi sama api semuanya, wa'iyadu billah. Intinya mengabarkan tentang kengerian di hari akhirat. Nah, kenapa sebagian ulama berpendapat ini yang pendapat ketiga lebih kuat? Karena nyambung ke ayat setelahnya. Ayat kedua Allah berfirman, wujuhu yawma idzin khasyah. Hal ataka haditsun ghasyiyah? Wujuhu yawma idzin khasyah. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk ketakutan, tertunduk terhina pada hari itu. Yaitu wajah-wajah para penghuni neraka, orang-orang kufar yang Allah masukkan ke dalam neraka Jahannam. Allah sebutkan nanti mereka semuanya, wajah-wajah mereka
Penghuni neraka tertunduk dengan wajah ketakutan, dengan wajah hina, dengan wajah khusyuk. Khasyi'ah itu asal katanya khusyuk. Wajah-wajah mereka tuh ketakutan, barulah di situ mereka merasa takut, merasa khusyuk dalam keadaan terhina. Kenapa demikian hadirin azanallahu wa iyyakum? Kenapa wajah-wajah mereka itu begitu tertunduk dengan khusyuknya, dengan penuh rasa ketakutan? Karena mereka ketika di dunia tidak pernah merasakan itu. Nggak pernah merasakan kekhusyuan. Tidak pernah merasakan rasa takut kepada Rabb-nya. Tidak pernah mereka merasakan takut akan hisab. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana nasib mereka nanti di dalam kubur. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana nanti pada saat mereka dibangkitkan, pada saat nanti mereka dihadapkan antara surga dan neraka. Mereka tidak pernah merasakan takut, khawatir, sehingga menjadikan mereka khusyuk ketika menjalankan kehidupan dunia. Tidak pernah seperti itu. Seperti itu pada mereka. Dan ini nyata seperti itu. Subhanallah. Hidup mereka, ya Allah gambarkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Yatamatta'una kama ya'kuluna wa yatamatta'una kama yatamatta'ul al-an'am atau kama qala Allah Ta'ala. Ya, mereka hidupnya bersenang-senang, makan dan minum, hura-hura, berfoya-foya. Pokoknya nyari kegembiraan, nyari kesenangan berikutnya. Begitu hilang kesenangannya, dia cari kesenangan yang lain. Begitu kehidupan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya hanya pengen hura-hura. Hidupnya pengen senang-senang. Dan itulah ciri-ciri sifat orang-orang yang nanti akan merugi di akhirat, yang nanti akan mereka menerima catatan amalnya dari belakang. Allah sebutkan seperti itu. Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi." Adapun orang-orang yang Allah berikan kitabnya dari belakang, tangan kiri dari belakang. Ini artinya catatan kitab rapotnya buruk. Ketika mereka mengambil kitab catatan amal dari belakang, mereka berkata apa? Fasawfa yad'u thubura. Mereka akan berkata, celakalah aku. Celaka aku. Kita menerima buku catatan amalnya begitu buruknya, mereka berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira. Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Apa kata Allah di ayat selanjutnya? Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu mereka itu orang-orang yang selalu bergembira di kalangan keluarganya. Satu sama lain mereka selalu bergembira. Tidak ada mereka merasakan khawatir, merasakan takut. Begitulah kehidupan orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup mereka pengen cari senang-senang. Pengen senang-senang, pengen hura-hura. Tertawa. Tidak ada muncul rasa khusyuk dalam hati mereka, itu tidak ada. Orang yang tidak beriman tidak merasakan kekhusyuan seperti itu. Tidak pernah mungkin mereka memikirkan bagaimana akan dahsyatnya dan mengerikannya kejadian di hari kiamat. Nggak pernah mereka mikirkan seperti itu. Makanya tidak ada kekhusyuan dalam dada mereka. Yang mereka cari apa? Kesenangan demi kesenangan. Hura-hura. Maka di akhirat Allah jadikan wajah mereka itu dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketakutan. Di situ akan mereka merasakan ketakutan, baru mereka merasakan kekhusyuan nanti di sana. Di akhirat. Waliyahzubillah. Adapun orang yang beriman, hadirin azanallahu wa iyyakum, jauh 180 derajat keadaan orang beriman. Coba antum bayangin, lihat bagaimana nikmat iman. Nikmat iman terasa orang yang beriman. Orang beriman yang bagus benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika hidup di dunia enggak ada seperti itu. Ada rasa takut, khauf pada Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Walaupun dia itu setiap hari sholat, setiap hari dia sholat malam, dia setiap hari dia baca tilawah Al-Quran, beribadah setiap hari, tetap orang beriman ada rasa khaufnya kepada Allah. Takut akan adab Allah. Mereka takut adab mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut apa yang akan mereka hadapi setelah meninggal dunia.
Orang yang beriman takut akan menghadapi yaumul hisab, hari kebangkitan. Mereka takut memikirkan bagaimana nasib mereka nanti ketika berdiri di padang mahsyar. Begitu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain harus kita juga punya raja, harap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman ini antara khauf sama rajanya ini harus ada. Tidak boleh orang beriman tuh dia terlalu besar khaufnya sampai tidak ada rasa harapnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Takutnya begitu mendominasi sampai tidak ada rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa harap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa harap dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali enggak ada harap. Tidak boleh orang beriman seperti itu. Harus dia punya ada rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha menerima taubat. Insya Allah kesalahan-kesalahan saya Allah akan ampuni, saya akan berusaha beristighfar, bertaubat dengan benar. Ada rasa harap. Nah, sebaliknya jangan begitu rasa harap ini begitu mendominasi sampai nggak rasa takutnya sama sekali. Seperti orang-orang murjiah seperti itu. Orang murjiah pokoknya harap, pokoknya ya Allah Maha Pengampun. Ya maksiat itu tidak berpengaruh sama iman. Pokoknya ya iman itu sekedar ya dia mengimani dalam hati saja. Dia nggak perlu beramal. Sehingga tidak ada rasa takutnya kepada Allah SWT. Ini rusak sekali keyakinan seperti itu. Orang yang beriman harus ada khauf dan raja, takut dan harap, dan ini akan menjadikan orang beriman tuh dia khasyah, muncul khasyah. Ada rasa takut yang penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu orang yang beriman, jauh sekali atau membandingkan kehidupan orang beriman sama orang nggak beriman, jauh. Dari sisi ini saja nggak bisa kita sama orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana buah keimanan yang Allah berikan kepada kita. Allah SWT menyebutkan, nanti di surga, penghuni surga, mereka saling menghampiri satu sama lain, saling bertanya, apa rahasianya dulu, kenapa kalian bisa masuk surga sekarang? Allah berfirman, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ. Mereka akan saling menghampiri satu sama lain, bertanya penghuni surga. Dengan penuh bahagia, mereka ketemu sama penghuni surga yang lain, bertanya, apa sebabnya kamu masuk surga? Alasannya apa? Mereka menjawab, Qalu inna kunna fi ahlina musyfiqin. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kami dulu ketika hidup di dunia, kami itu selalu begitu besar rasa takut kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia kami punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, famannallahu alaina, maka Allah memberikan anugerah kepada kami, wa waqana adzabas samum, dan Allah melindungi kami dari azab neraka. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya rasa takutnya kepada Allah SWT di dunia. Dia selalu takut sama Allah SWT. Takut dosa-dosanya. Takut azab Allah. Takut kengerian azab kubur. Takut kengerian hari kiamat. Begitu yang ada dalam dada orang yang beriman. Sehingga apa? Karena rasa khauf itu, Allah ampuni dosa mereka. Allah lindungi dari api neraka. Allah masukkan dalam surga. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Bagaimana orang-orang yang beriman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang mereka itu menginfakkan harta mereka. Orang-orang yang kerjanya ibadah, yang mereka selalu rajin ibadah, rajin sedekah, wa qulubuhum wajilat. Sementara apa? Mereka banyak ibadah, banyak sedekah, tapi hati mereka itu penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahum ilaihi raji'un. Annahum ila rabbihim raji'un. Mereka takut kenapa? Karena mereka yakin mereka akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beribadah, banyak ibadah, banyak sedekah, tetap rasa takut. Takut. Bukan habis ibadah tatang petenteng. Orang yang beriman habis ibadah tetap dia takut nih. Semakin dia banyak ibadah, semakin besar rasa khaufnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Lihat bagaimana perbedaan kehidupan orang yang beriman sama orang yang enggak beriman. Nah, ketika orang beriman seperti itu keadaan hidup mereka ketika di dunia, balasannya apa? Nanti di akhirat Allah hilangkan rasa kesedihan mereka, ketakutan mereka, mereka berbahagia di akhirat.
Sebaliknya tadi orang-orang yang beriman di dunia kerjanya apa? Mencari senang, tertawa, hura-hura, foya-foya. Nanti sebaliknya di akhirat mereka akan tunduk dengan rasa takut, dengan khusyuk, dengan terhina. Maka disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, orang-orang kufar ketika di dunia mereka ngetawain orang-orang beriman, diketawain. Nanti فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Nanti di surga pada hari itu gantian orang mukmin akan bertertawa kepada mereka. Ya, subhanallah. Itulah kondisi orang beriman. Di dunia dia merasakan khusyuk, takut. Nah itu makanya di ayat kedua tadi Allah menyebutkan wujuhu yawma idzin khasyah. Dia relate dengan tafsiran yang ketiga tadi, bahwa itu maknanya sifat orang penghuni neraka itu. Khasyah maksudnya apa? Yaitu sifat atau keadaan penghuni neraka itu sendiri. Ayat keduanya apa? Muka mereka, wajah mereka penuh dengan ketakutan, khusyuk. Ayat ketiga, amilatun nasibah. Karena bekerja keras lagi kepayahan. Karena mereka bekerja keras, berusaha, effort dengan luar biasa, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Ya, di sini amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Ada dua tafsiran di kalangan para salaf, dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Pendapat pertama, maksudnya apa amilatun nasibah ini? Pendapat pertama maksudnya orang-orang yang selama di dunia dia itu kerjanya dia beramal, niatnya pengen amal soleh, berlatih-latihan dengan beramal, tapi ujung-ujungnya di akhirat dia masuk neraka. Ujungnya masuk neraka. Ya inilah ini disebutkan amalan-amalan para rohib-rohib, para pendeta-pendeta yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendeta-pendeta rohib mereka, oh ibadahnya luar biasa. Beribadah. Saking mereka beribadah itu sampai mereka itu kadang sampai nggak mau nikah. Nggak boleh menikah ya. Saking mereka pengen mendekatkan diri kepada Tuhan. Berletih-letih mereka beribadah. Udah letih capek-capek beribadah, ujung-ujungnya apa? Masuk neraka. Nah itu ini pendapat pertama diukil dari para salaf. Kenapa? Karena ada riwayat Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menukilkan riwayat tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika bertemu dengan salah seorang rohib, pendeta Nasrani. Lewat Umar lewat rumah seorang pendeta tua, ada tua pendeta ini, dipanggil sama Umar. Keluar pendeta ini dari rumahnya, Umar ngeliatin orang, dilihat sama Umar pendeta tua ini, kemudian Umar menangis. Nangis Umar. Lihat pendeta tua itu. Tanya, "Ma yubkik ya Umar? Ya Amirul Mukminin, ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis wahai Amirul Mukminin?" Kata Umar bin Khattab apa? "Dzakartu qaulillahi ta'ala 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, 'amilatun nasibah. Orang-orang yang bekerja keras, berletih-letih beribadah sampai dia capek kepayahan, tasla naran hamiyah. Ujung-ujungnya apa? Dia akan masuk dibakar ke neraka. Nangis Umar itu. Kasihan. Capek. Ya subhanallah. Itu pendapat pertama. Jadi yang orang yang berletih-letih beribadah tapi ibadahnya di atas kesesatan. Kemudian pendapat yang kedua, hadirin azanallahu wa iyyakum, tentang makna amilatun nasibah. Masih yang pendapat pertama ya, yang menunjukkan bahwasanya ini orang yang berletih-letih beramal ketika di dunia beribadah, tapi endingnya malah masuk neraka. Nah pertama para ulama salaf menukil riwayat tadi Umar bin Khattab, lihat pendeta. Kemudian juga riwayat dari Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan ayat ini amilatun nasibah, orang yang capek-capek beribadah tapi ujungnya masuk neraka. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Mereka adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang di zaman Ali mereka memerangi Ali bin Abi Thalib. Mereka ahlul bid'ah dalam akidah. Orang Khawarij. Apa kata Nabi SAW tentang orang Khawarij? Tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim, atau kama qala SAW. Kalian para sahabat Nabi, hadirin.
Siapa yang ragu ibadahnya para sahabat Nabi luar biasa. Kata Nabi SAW, nanti akan muncul orang-orang Khawarij, kalian akan merasa minder, malu bandingin sholat kalian sama sholat mereka. Puasa kalian malu kalian bandingin puasa kalian sama puasa mereka orang Khawarij. Orang Khawarij luar biasa puasa mereka. Mereka setiap hari puasa, setiap malamnya mereka sholat sampai muka mereka pucat-pucat saking banyaknya mereka beribadah. Baca Al-Quran terus ngaji. Tapi apa kata Nabi SAW? Yaqra'una Al-Quran la yujawidu taraqiyahum. Mereka baca Quran, tapi Quran itu tidak nyampe ke hati mereka, cuman nggak nyampe, bahkan nggak nyampe ke tenggorokan mereka, apalagi nyampe hati mereka. Yamruquna minad din kama yamruqu minar ramiyah. Mereka melesat dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah menembus hewan buruan. Maka kata Nabi SAW, orang Khawarij kilabu ahlin nar, anjing-anjingnya neraka jahanam. Begitu ibadah mereka orang Khawarij, sampai sahabat pun malu bandingin ibadah mereka sama orang Khawarij, tapi mereka jadi penghuni neraka wal'iyadzubillah. Kenapa? Karena mereka beribadah di atas kesesatan. Akidah mereka menyimpang, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Itu keyakinan orang-orang Khawarij. A'udzubillah. Pendapat pertama ini dikuatkan oleh Imam Qurtubi. Nah, pendapat kedua, dan ini dipilih oleh sebagian besar ahli tafsir, makna amir atau nasibah yaitu nggak ada kaitannya sama amalan di dunia, tidak berkaitan sama amalan yang meletihkan di dunia, tapi amalan yang meletihkan di akhirat, yaitu ini dipilih oleh sebagian ahli tafsir. Maknanya apa? Azab bagi orang-orang, bagi para penghuni neraka nanti di neraka itu, mereka itu akan diadab, disiksa dengan siksaan yang sangat meletihkan mereka. Orang-orang yang tidak beriman, jangankan ketika diazab, ketika dibangkitkan saja sudah dalam keadaan yang sangat meletihkan mereka. Dan disebutkan, kita sudah bahas ketika bahas hari kiamat. Sebagian hadis menunjukkan mereka nanti dibangkitkan, disuruh jalannya pakai kepala, kaki di atasnya. Jalannya pakai kepala, kaki di atas, seperti itu mereka dihinakan, diadab, dibuat letih, dibuat capek dengan azab siksaan seperti itu. Baru dibangkitkan seperti itu. Kemudian di neraka, wal'iyadzubillah, akan diadab dengan adab yang sangat melelahkan mereka, siksaan yang sangat melelahkan mereka. Dari di padang mahsyar, begitu panasnya, begitu lamanya berdiri di situ, orang-orang yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah ketika di dunia, dia akan merasakan keletihan, kepayahan, siksaan yang sangat menjadikan mereka menderita dari padang mahsyar saja. Kepanasan kering, mereka tenggelam dengan keringat mereka dengan waktu yang sangat lama, sudah sangat meletihkan mereka. Dan orang-orang yang beriman ketika di padang mahsyar, insya Allah berada di bawah naungan arsy Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang beriman di padang mahsyar yang begitu lamanya, mereka akan merasakan waktu yang singkat saja. Mereka berdiri lama, tapi mereka merasakan tuh waktu yang sebentar saja, karena mereka berada di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mereka akan merasakan keletihan luar biasa. Itu baru di padang mahsyar. Kemudian di antara siksaan yang Allah berikan di dalam neraka, kita sudah pernah bahas dulu di rukun iman yang keenam. Di antara adab penghuni neraka, mereka akan diperintahkan manjat di gunung batu. Yang mana gunung batu ini begitu panas dan begitu licin, begitu mereka manjat, tangan mereka meleleh terus, begitu sampai meleleh tangan kaki mereka sampai atas, mereka meloncatkan diri lagi ke dalam api neraka. Begitu lagi terus saja. Azab yang sangat meletihkan mereka. Allah berfirman, "Sa'urhiquhu sa'uda" dalam surat Mudaththir. Aku akan membebani mereka dengan pendakian yang melelahkan. Di antara adab dalam neraka itu suruh daki, suruh manjat ke gunung-gunung yang begitu panas dan begitu licinnya. Wa'iyadzubillah. Kemudian juga di antara siksaan yang melelahkan bagi orang-orang yang tidak beriman, yaitu mereka dibelenggu dengan rantai-rantai besi, lalu mereka diseret dengan belenggu-belenggu besi tersebut. Allah berfirman, "Idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasilu yushabun." Ketika mereka dibelenggu dengan rantai-rantai yang dipasang di leher mereka sambil diseret-seret. Fil hamimi tsumma fin nari yushabun.
Maka diseret-seret ke dalam air yang panas, kemudian mereka dibakar dalam api neraka. Itu pendapat yang kedua tentang makna amilatun nasib. Kemudian ayat selanjutnya, tasla naran hamiyah. Mereka masuk ke dalam api yang sangat panas. Naran hamiyah, tasla naran hamiyah. Neraka jahanam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, neraka jahanam itu sudah ada. Saat ini sudah ada dan sudah dipanaskan dari kapan tahu, sehingga nanti begitu penghuni neraka masuk itu sudah berada di puncak panasnya itu. Sudah dipanasin. Ya, kita sudah sering bahas ya, sampai api neraka itu disebutkan sampai hitam warna saking panasnya. Itu dipanasin terus. Sudah ada. Nah, api aja itu sudah panas, tapi ditambahin lagi kata hamiyah. Kenapa maknanya? Kenapa ditambahin istilah hamiyah? Nar hamiyah. Api sudah panas, hamiyah itu lagi yang menyala, yang begitu panasnya. Kenapa ditambahin tambahan hamiyah itu? Sebutkan oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan apa makna hamiyah, tambahan hamiyah itu yang begitu panas. Maksudnya apa? Maksudnya neraka itu, bagaimana kita sebutkan yang pekan lalu, neraka itu sudah panas plus dia dalam kondisi marah. Neraka itu marah. Neraka itu bisa berbicara kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan neraka itu bisa marah, dan marah itu mengeluarkan suara emosi. Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah karena saking marahnya. Kemudian juga dalam surat Al-Furqan, Allah sebutkan, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Tatkala neraka dah ngelihat nih calon penghuni neraka yang mau dilemparkan ke mereka, neraka mengeluarkan suara gemuruh saking panasnya, saking marahnya. Suara meraung saking dia marah. Makanya ini taghayyudha. Taghayyudha maksudnya itu dia mengeluarkan suara mengerang, suara saking panasnya. Wa zafira, dan suara yang menyala-nyala. Wal'iyadu billah. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Itu minumannya dari sumber air yang sangat panas, yang sudah dipanaskan dari sejak neraka itu ada diciptakan. Dipanasin terus. Nah, itu suruh minum nanti. Wal'iyadu billah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka penghuni neraka kecuali dhari'. Kecuali dhari' makanan mereka. Apa itu dhari'? Dhari' itu sebutkan oleh para ahli tafsir, dhari' itu semacam tumbuhan berduri. Perhatikan ya. Ada di bumi ini, kehidupan dunia, tumbuhan berduri yang dikenal di Jazirah Arab sana, di orang-orang Arab dulu kenal. Tumbuhan berduri yang dia ketika masih basah itu namanya shibrik, ketika sudah kering namanya dhari'. Nah, kok tanaman ini, dhari' ini, sampai hewan pun gak mau dekat ke tanaman itu. Kalau sampai onta dia makan, onta tuh makan sesuatu yang berduri, dia bisa makan. Kalau sampai onta dia makan dhari' itu, onta ini bakal sakit, keracunan, sakit-sakitan. Kalau sudah makan buah atau tanaman dhari' ini. Nah, dhari' ini tanaman yang berduri dan dia beracun. Nah, ketika ada sama sesuatu yang dengan sesuatu yang ada di dunia, jangan kita samakan sama seperti itu nanti di neraka atau di akhirat. Beda, hadirin. Beda. Sama ketika disebutkan banyak di surga itu ada anggur, ada delima, disebutkan dalam banyak ayat. Jangan kira ya anggur di sini. Ya, jangan kira kayak anggur kayak delima yang di dunia, beda. Ada zanjabila, jahe, ada Allah sebutkan bahkan di surga. Jangan kira jahenya kayak jahe antum beli di Pangampuan sini. Beda, cuman sama nama. Nah, begitu juga dhari', entah bagaimana bentuknya dhari' yang di neraka itu seperti apa kita nggak tahu. Yang jelas itu makanan bagi mereka penghuni neraka.
Wal'iyadzubillah. Ya. Dan mereka mau nggak mau makan itu. Kenapa? Karena kelaparan. Itu makanan udah berduri, nggak enak. Tapi karena saking laparnya, karena saking hausannya, mereka penghuni neraka mau nggak mau makan minum. Yang mana makan minum itu hanya akan menambahkan siksaan bagi mereka. Alhamdulillah. Kayak Allah berfirman, Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Siapkan bagi orang yang zalim neraka yang meliputi mereka, gejolak yang meliputi mereka. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan mereka minta tolong, minta minum, menjadi beristighatsah, minta minum, dan mereka dikasih minuman seperti besi yang mendidih yang akan melelehkan muka mereka. Baru dia mau minum sudah meleleh muka mereka saking panasnya. Kena uapnya sudah meleleh mukanya. Tapi karena saking hausnya, karena saking nggak tahannya, mereka minum itu. Makanya Allah sebutkan dalam ayat lain, "Kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum." Apakah sama antara mereka dan orang yang kekal di neraka, yang mana mereka penghuni neraka itu dikasih minum dari ma'an hamim, air yang begitu sangat panas, dan begitu mereka minum air itu faqatta'a am'a'ahum. Usus mereka jadi terpotong-potong aja. Putus-putus karena minum minuman itu. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan makanan penghuni neraka itu, yang Allah sebutkan makanannya itu, Allah sebutkan namanya itu ada tiga. Tiga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam ayat ini, surat ini Allah sebutkan makanan penghuni neraka itu apa? Dhari'. Kemudian dalam surat Al-Haqqah Allah sebutkan makanan penghuni neraka itu apa? Wala ta'amun illa min ghislin. Ini ghislin yang kedua. Nggak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. Dalam ayat ini Allah berfirman makanan penghuni neraka itu apa? Zakum. Nah ini tiga Allah sebutkan tentang makanan penghuni neraka. Nah kalau dhari' tadi itu yang zohirnya ada di dunia dengan nama yang sama itu tanaman yang itu berduri dan beracun. Kalau ghislin itu makanan penghuni neraka, Allah sebut dalam surat Al-Haqqah ghislin, mereka dikasih makan itu apa itu ghislin? Ghislin itu adalah cairan nanah dan darah yang keluar dari tubuhnya penghuni neraka. Nah itu mereka makan itu. Satu sama lain makan dari cairan nanah dan darah yang keluar dari tubuh mereka. Wal'iyadzubillah. Itu makanan ghislin. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan makanan penghuni neraka itu apa? Zakum. Zakum, buah namanya buah ya. Ketika Abu Jahal mendengar Nabi bacakan surat ayat-ayat tentang zakum ini, Abu Jahal ngeledek, dia ketawa dia. Kata Abu Jahal, "Ya ma'syar Quraisy, hal tadruna ma syajarat az-zakum allati yukhawifukum biha Muhammad?" Wahai orang Quraisy, kalian tahu nggak apa itu pohon zakum yang kalian ditakut-takutin oleh Muhammad sama pakai zakum itu? Kata mereka, kami nggak tahu apa itu, wahai Abu Jahal. Ya Aba Amr bin Hisham. Abul Hakam, nah, julukan aslinya. Kami nggak tahu itu apa ya, zakum wahai Abul Hakam. Katanya Abu Jahal apa? Ajuh Yatsrib. Kurma Ajuh Madinah itu maksudnya. Katanya Abu Jahal. Wallahi la in istamkanna biha minha lanasqumannaha tazqima. Demi Allah katanya si Abu Jahal, kalau seandainya aku dikasih zakum itu maka aku akan makan sepuas-puasnya. Maka Allah turunkan ayat menjelaskan tentang buah zakum itu seperti apa. Kata Allah SWT dalam surat Ad-Dukhan, Inna syajarataz zakum, sungguhnya pohon zakum, ta'amul athim, makanan bagi orang-orang yang berdosa. Kal muhli yaghli fil butun, seperti minyak panas mendidih yang mendidih di dalam perut. Minyak mendidih di dalam perut. Kaghalyil hamim, seperti mendidihnya air panas. Jadi dia mendidih gitu. Tapi ini minyak atau sejenis besi yang mendidih sampai melepuh seperti kita masak air, tapi dalam perut. Wal'iyadzubillah. Makanya kata Nabi SAW, Bapak menggambarkan buah zakum. Buah zakum disebutkan dari buah yang sangat baunya busuk,
nggak enak, terus dia bikin perut mendidih. Kata Nabi SAW, walau anna qatratan min zakum qutirat, la ammarat ala al-ardi ashiyahum. Fa kaifa man laysa laha ta'amun illa zakum. Kata Nabi SAW, kalau seandainya satu tetes getah buah zakum itu netes di muka bumi ini, maka akan rusak kehidupan satu bumi ini. Saking buruknya buah zakum. Bagaimana lagi dengan orang yang nggak ada makanan bagi mereka kecuali zakum? Lalu para ulama berusaha mengkompromikan ayat-ayat ini, karena dalam ayat itu Allah menyebutkan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dori, tidak ada makanan bagi mereka kecuali rislin. Berarti zakum. Nah, maknanya apa? Apakah mereka penghuni neraka akan makan tiga-tiganya makanan itu? Maka dia ada dua pendapat. Sebagian ulama berpendapat iya, penghuni neraka yang makan tiga-tiganya dia akan merasakannya. Sebagian berpendapat enggak. Karena Allah menyebutkan laisa lahum ta'am, enggak ada makanan lain bagi mereka kecuali dhari. Dalam ayat lain enggak ada makanan lain kecuali apa? Rislin. Ini menunjukkan apa? Menurut pendapat sebagian ulama, artinya makanannya itu memang beda-beda sesuai level siksaan nerakanya. Jadi ada mungkin level tingkatan tertentu, karena neraka sebagaimana di surga bertingkat-tingkat hadirin. Karena siksaan penghuni neraka itu juga tidak sama, bertingkat-tingkat. Ada siksaannya, ada yang dikerak dari paling bawah neraka, ada yang nerakanya yang paling di pinggir-pinggir ada. Nah, setiap level itu beda-beda siksaannya. Jadi makan juga beda-beda. Na'udzubillah wa'iyadzubillah. Ngeri. Ayat ke-7, la yusmin wa la yughni min ju'. Makanan seperti itu dhari itu la yusmin, enggak akan bikin badan gemuk, wala yughni min ju', dan enggak akan bisa menghilangkan lapar. Allah gambarkan ini makanan nggak bikin hilang lapar, nggak bikin gemuk, tapi penghuni neraka karena saking laparnya, kelaparan dari padang mahsyar sudah kelaparan, kehausan, ya mereka akan makan itu. Mereka akan seperti orang kecanduan. Dia tahu itu bahaya, dia tahu itu menyakitkan dia, tapi kalau udah kecanduan dia makan, dia minum, ya. Na'udzubillah. Baru kemudian Allah SWT menyebutkan kelompok yang kedua. Nah, biasa penyampaian Allah SWT seperti itu, menyampaikan dengan ini, berpindah ke tema seperti ini, biasanya relate, dia nyambung. Nah, bagian selanjutnya Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman. Wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu banyak juga wajah-wajah yang berseri-seri. Jadi pertama, wujuhu yawma idzin khasyah. Wajah mereka itu khusyuk dengan penuh ketakutan. Nah, di sisi lain ada sebagian orang-orang yang wajah mereka itu berseri-seri. Kenapa wajah mereka berseri-seri? Ya karena hati mereka enak, badan mereka enak, nggak ada rasa takut dalam hati mereka, nggak ada rasa khawatir. Jadi apa? Berseri-seri wajahnya. Nah, itu berpengaruh ke mental, ke fisik. Ya, orang kalau mentalnya nggak bagus, lagi banyak masalah, lagi banyak utang, kredit utang misalnya, sulit dia mau berseri-seri wajahnya. Lagi banyak masalah. Nah, kenapa dia berseri-seri sebagian orang? Ya karena enak, luar dalam, lahir batin enak. Hatinya enak, mentalnya bagus, fisiknya enak, sehat. Nggak ada takut, nggak ada khawatir. Itulah orang-orang beriman nanti di akhirat. Nggak ada kesedihan, nggak ada kekhawatiran yang meliputi mereka. Makanya wajah mereka berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Mereka senang karena usaha mereka sendiri. Mereka senang melihat hasil dari usaha yang mereka lakukan ketika di dunia. Mereka berletih-letih dulu ketika di dunia dengan penuh rasa takut. Mereka sholat, bangun malam, sholat malam, tilawah Al-Quran, menahan lapar, menahan haus ketika berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang haram, menahan diri dari syahwat. Baca Al-Quran, berbakti kepada orang tua dengan penuh keletihan, dengan penuh kesabaran. Dia lakukan hal seperti itu yang sangat meletihkan dia. Nanti dia akan ridho dengan hasilnya, nanti dia lihat di akhirat. Hanya lisa'iha, karena usaha yang mereka lakukan radiyah. Mereka ridho. Mereka ridho
dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka dari amalan tersebut. Fi jannatin 'aliyah. Mereka di dalam surga yang tinggi. La yasma'u fiha laghiyah. Di surga mereka nggak pernah mendengar perkataan-perkataan yang nggak guna, nggak ada di situ. Nggak ada perkataan-perkataan yang sia-sia dalam surga, nggak ada. Nggak ada lagi perkataan-perkataan yang menyakiti hati, tidak ada. Nggak ada perkataan-perkataan yang nyelekit, yang nyinggung, yang bikin tersinggung, yang bikin sakit hati, tidak ada. Nggak ada perkataan sia-sia dalam surga. Semua perkataan di surga itu bermanfaat, bikin senang hati. Penghuni surga sekedar dia saling ngobrol saja sama penghuni surga lagi bikin bahagia. Sekedar ngobrol saja itu bikin mereka bahagia dari ini. Karena apa? Karena nggak ada ucapan yang sia-sia yang terucap dari penghuni surga. Makanya kita pernah sebutkan ya, penghuni surga itu, nikmat surga itu, kemana saja matanya memandang, lihat apapun yang dia lihat itu akan menjadikan dia nikmat, merasakan kenikmatan dari sekedar dia memandang saja. Apapun yang dia lihat itu akan menjadikan dia merasakan kenikmatan. Mereka ngobrol penuh surga, mereka akan merasakan kenikmatan. Nggak ada ucapan sia-sia di situ. Nggak seperti di dunia banyak ujian, banyak ucapan-ucapan yang nggak jelas, banyak kedustaan, banyak fitnah, banyak adu domba, banyak omong kosong. Surga udah nggak ada seperti itu. Ucapan-ucapan seperti itu ada. Tapi insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.